Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Arfan. Saya dari Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang materi bab 4, yaitu ekonomi era global. Langsung saja. Era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika ekonomi dunia. Globalisasi ekonomi membuka peluang bagi negara-negara untuk meningkatkan perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran teknologi. Namun, di sisi lain, integrasi ekonomi global juga menghadirkan tantangan seperti ketergantungan terhadap pasar internasional, meningkatnya persaingan, dan risiko krisis ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemerintah dan pelaku ekonomi dituntut untuk meningkatkan daya saing inovasi dan adaptabilitas agar mampu bertahan dalam persaingan global. Selain itu, pentingnya kolaborasi internasional dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan ekonomi. Lanjut, globalisasi ekonomi mendukung kemajuan neoliberalisme dengan sejumlah cara persaingan internasional yang semakin intensif mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi ekonomi untuk menurunkan pajak dengan harapan untuk investasi dan mencegah perusahaan transnasional melakukan relokasi. Tekanan yang kuat untuk menurunkan belanja publik, terutama anggaran kesejahteraan oleh fakta bahwa dalam konteks kompetisi global yang semakin meninggi, menggantikan pemeliharaan lapangan kerja sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Nah, adapun sebab-sebab globalisasi ekonomi. Pembangunan struktur ekonomi lintas batas dan lintas negara telah menjadi salah satu ciri utama imperialisme dan diargumenkan. Puncak globalisasi ekonomi terjadi pada akhir abad ke-19 ketika negara-negara Eropa berhasil menguasai Afrika dan Asia. Akan tetapi bentuk-bentuk globalisasi modern dan globalisasi masa lalu berbeda dalam beberapa hal penting. Bentuk-bentuk globalisasi awal terkadang disebut dengan proto-globalisasi yang biasanya membentuk organisasi ekonomi transnasional di balik proyek-proyek politik ekspansionis. Terlepas dari penyebaran keberhasilannya, imperium tidak berhasil menghapus atau melenyapkan batas wilayah. Mereka hanya mampu merebas batas-batas tersebut sesuai kepentingan dan kekuasaan politik yang dominan. Lanjut, dalam kasus fenomena globalisasi kontemporer, keterkaitan dan saling ketergantungan ekonomi telah meluas sehingga memungkinkan untuk pertama kalinya melihat ekonomi dunia sebagai sebuah entitas global tunggal. Ini adalah pengertian di mana kehidupan ekonomi menjadi tanpa batas. Nah, lanjut, ekonomi global modern terbentuk pada paruh kedua abad ke-20. Ia merupakan hasil dari dua fase. Fase pertama itu ia berlangsung dari berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga awal 1970-an, yang dicirikan oleh tatanan baru bagi manajemen sistem finansial internasional pada periode pasca Perang Dingin yang kemudian dikenal sebagai sistem Bretton Woods. Melalui sistem pertukaran tetap,
Akan tetapi, runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1970-an menyebabkan mata uang utama menjadi mengambang, bukannya stabil. Memicu fase kedua dalam perkembangan kapitalisme global. Sistem Bretton Woods didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi dunia berbentuk dari serangkaian ekonomi nasional yang saling terkait satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas ekonomi pada level internasional yang mengatur hubungan perdagangan di antara dua negara nasional atau lebih. Akan tetapi runtuhnya sistem tersebut memperlemah ekonomi nasional di mana perubahan nilai tukar mata uang tetap menjadi mengambang dan menunjukkan ekonomi nasional berada pada tekanan persaingan yang lebih besar. Lanjut, adapun teoritis ekonomi kontemporer yang pertama itu George Soros. George Soros ini lahir pada tahun 1930. George Soros ini seorang investasi bursa saham kelahiran Hongaria, pengusaha dan filantropis. George merupakan pengkritik keyakinan fundamentalitas pasar pada keseimbangan alami. Dia mengkritik terutama menekankan peran reflektivitas untuk memperlihatkan mengapa model ekonomi pelaku rasional tidak berjalan. Karya utama dari George ini diantaranya adalah Open Society and the New Paradigm for Financial Markets. Yang kedua itu Paul Krugman. Paul Krugman ini lahir pada 1953. Paul Krugman ini adalah ekonomi dan pengamat politik negara Amerika Serikat. Kerjasama akademik Krugman terutama berfokus pada ekonomi internasional. Krugman mengkritik pemotongan pajak oleh pemerintah Bush dan memperluas defisit sebab tidak layak untuk jangka panjang. Dan di antara hal itu Ben Bernanke ini lahir pada tahun 1903, di mana ekonomi Amerika Serikat dan kepala Bank Sentral Amerika Serikat pada tahun 2006. Bernanke ini berperan besar dalam mengelola respon Amerika Serikat kritis finansial global pada tahun 2006 sampai 2009. Tulisan-tulisan akademik Bernanke terutama fokus pada sebab-sebab ekonomi dan politik dari depresi pasar, menyoroti perang bank sentral dan kecenderungan bank-bank serta lembaga-lembaga finansial untuk memotong kembali pinjam secara signifikan. Nah, adapun materi selanjutnya itu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem produksi komoditas umum di mana kekayaan dimiliki secara pribadi dan kehidupan ekonomi diorganisasikan menurut prinsip-prinsip pasar. Kapitalisme usaha, kapitalisme sosial, dan kapitalisme negara berbeda. Dalam hal ini, bagaimana mereka menyeimbangkan antara pasar dan negara. Kemajuan kapitalisme mencerminkan keunggulan kapitalisme usaha untuk membentuk kapitalisme yang lain. Meskipun para pendukung neoliberalisme mengklaim bahwa dalam hubungannya dengan global ekonomi, ia merupakan sarana yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global dan untuk pertumbuhan ekonomi global dan mengkritik meningkatnya para pengkritik mengaitkannya dengan ketidaksetaraan yang meluas, krisis finansial dan keberagaman kejutan dalam politik. Mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.